Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ida Made Agus Kertana. Saya adalah guru dari SMA Negeri 1 Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan mengambil video proses pembelajaran dalam rangka memenuhi tagihan ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 dengan mengambil tema seni lukis ekspresi pada KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang berkarya seni rupa dua dimensi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik ya. Ya. Jadi hari ini kita patut bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini, dan ya cuaca cukup cerah ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran ya, Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak dulu semuanya ya, presensinya. Tolong diperhatikan. Abdul Aziz, tidak ada ya. Ade Yuda Pratama hadir. Ahmad Juhandi, Ahmad Kudori izin. Ahmad Zaidan tidak ada. Harun Jorib tidak ada. Dea Widiana tidak. Denisa tidak. Elin hadir. Elma Meliana, Gede Citra Prayuda hadir. Ya, 7 siswa yang tidak hadir. Pada masa pandemi ini ya, anak-anak kita tetap belajar seperti biasa, namun tetap menegakkan protokol COVID-19. Jadi dimanapun, ini demi keselamatan anak-anak dan orang lain juga ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi berkarya seni rupa dua dimensi ya. Anak-anak bisa lihat di slide yang sudah Pak Guru tampilkan ya. Nah, di sini tema yang akan kita ambil di sini adalah melukis ekspresif. Ada 6 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, nanti anak-anak setelah melihat tayangan gambar slide ya, siswa mengidentifikasi konsep ya, konsep berkaitan dengan unsur, prinsip dan bahan dalam karya seni rupa ya, dengan tepat ya intinya. Kemudian yang keempat, setelah melihat tayangan video proses pembuatan karya lukis ya, siswa mampu mengidentifikasi pembuatan karya seni rupa dua dimensi, karya lukisan berdasarkan imajinasi ya.
Nah, ini berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik dengan tepat, ya. Nah, yang kelima, membuat karya seni rupa 2 dimensi. Seni lukis berdasarkan imajinasi dengan berbagai media, teknik, dan tema sesuai gaya pilihan sendiri secara kreatif, ya. Jadi ada kebebasan untuk anak-anak di sini, ya, berkarya sesuai dengan gaya sendiri, ya. Nah, kemudian yang keenam adalah mempresentasikan hasil karya imajinatif dengan berbagai media dan teknik secara tertulis dan lisan dengan penuh percaya diri. Indikator pertama 3.1, ya. Ini mengidentifikasi konsep, unsur, prinsip, bahan, alat, dan teknik, ya, dalam berkarya seni rupa dengan tepat, ya. Kemudian 4.1.2, membuat karya seni rupa 2 dimensi seni lukis berdasarkan imajinasi dengan berbagai media, teknik, tema sesuai gaya pilihan sendiri secara kreatif. Bisa dilihat, ya, peta materinya. Pertama di sini seni rupa. Ya, seni rupa ini terdiri dari seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian media, alat, bahan, dan teknik lukis, ya, dan yang terakhir berkarya seni lukis, ya. Nah, ini peta materinya sehingga jelas, ya, konsepnya tergambar kemana arahnya kita, ya. Ya, melalui proses pembelajaran ini akan ada penilaian di LKPD yang nanti biasanya di share, ya, melalui grup WA, ya. Secara online nanti di sini ada diskusi, ada pilihan ganda, kemudian ada IC, ya. Nah, ini nanti dikerjakan sebagai penilaian pengetahuannya, ya. Nah, kemudian untuk keterampilan di sini ada proses pembuatan karya seni lukis, ya. Berikut di sini ada sketch, ya, sketsa, kemudian prosesnya dan hasil karyanya nanti, ya, yang dipresentasikan. Itu yang dinilai. Dan untuk efektifnya nanti di sana dalam proses pembuatan, ya. Sebelum materi ini anak-anak kemarin sudah mempelajari tentang seni rupa 2 dimensi yang berkaitan dengan, ya, mungkin masih ingat, ya, anak-anak, ya, tentang unsur-unsur seni rupa. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Guru, ada yang masih ingat tentang unsur-unsur seni rupa? Silakan, ya, jangan malu-malu. Oke, garis, bagus. Ada lagi titik, bidang, bentuk, tekstur, warna. Ada lagi? Ada berapa? Ruang dan gelap terang, ya. Bagus, ya, masih ingat berarti ada, ya. Nah, kemudian selanjutnya tentang prinsip-prinsip, ya. Nah, jadi setelah tadi unsur-unsur ini kita kelola dengan prinsip-prinsipnya agar menjadi karya yang bagus, ya, yang memiliki nilai estetika. Kira-kira untuk prinsip-prinsip seni rupa 2 dimensi ada yang masih ingat? Silakan. Prinsip-prinsipnya ada apa saja? Kesatuan, keselarasan, keseimbangan, penekanan, proporsi, komposisi, kesebandingan, ya. Ada lagi? Ada lagi? Aksen, gradasi, ya. Nah, oke, irama itu, ya. Nah, jadi masih ingat, ya, tentang prinsip-prinsipnya, ya. Nah, jadi ini yang memang harus basic kita pahami ketika kita akan berkarya dalam seni lukis, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kan permasalahannya anak-anak sudah tahu tentang unsur, ya, kemudian prinsipnya, ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana sih kita bisa berinovasi? Nah, biar ada hal yang baru, gimana caranya? Dalam kreativitasnya tentunya apa yang harus kita lakukan, ya? Kira-kira gimana? Ya, menemukan ide baru. Biasanya kan kalau kita berkarya kita meniru, gitu, ya. Lihat, tiru, kemudian kita kembangkan, gitu, ya. Nah, itu yang akan membuat atau melahirkan karya-karya yang baru, ya. Kalau kita sudah bisa mengembangkan dari apa yang kita lihat, ya. Karena sumber idenya juga dari pengalaman, penglihatan kita, gitu, ya. Nah, caranya seperti tadi yang memang kita kembangkan itu dari pertama untuk memunculkan ide, gagasan kreatif dapat ditempuh dengan cara ini, ya. Ada yang bisa bantu Pak Guru baca? Gede, baca deh. Mengembangkan imajinasi dari apa yang sedang kita pikirkan atau dari pemikiran atau pengalaman orang lain. Oke, dari mengembangkan imajinasi dari apa yang sedang kita pikirkan. Jadi masing-masing orang punya imajinasi, kan? Ya. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi sebuah karya. Melihat subjek atau objek yang akan dilukis, ya. Artinya kita melihat secara langsung, ya.
secara langsung objek yang akan kita lukis, artinya ada modelnya langsung gitu ya, baik dari contoh gambar ataupun dari objek langsung. Misalkan kalau mau melukis pemandangan, kita langsung datang ke sana ya, bawa perlengkapannya, kita langsung melukis di tempat ya, itu lebih asik loh ya. Nah, kemudian yang ketiga mencari inspirasi ya dari buku dan majalah ya, biasa ada literasi ya. Nah, kalau zaman sekarang kan banyak literasinya, bisa melalui Google atau YouTube. Kemudian mengunjungi galeri atau museum. Nah, jadi anak-anak sudah pernah ke museum nggak? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, nanti kalau kalian mau melihat karya-karya seni yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, anak-anak bisa melihat langsung di museum, lengkap di sana semua ya, dari karya seni budaya, dari rupa, teater, tari sampai ke musiknya ada di sana ya. Nah, makanya kalau kita ingin mengenal suatu daerah, keragaman budayanya, kita datang saja langsung ke museum ya, gampang kita di sana melihat ya, ada peta pariwisatanya gitu ya, lengkap ya. Oke. Lanjut. Nah, ini juga salah satu contohnya tadi ya, memperjelas yang tadi ya. Bagaimana kita menuangkan ide, gagasan dalam bentuk karya seni lukis ya. Ini kan sudah ada apa ini, gambar apa? Bunga. Nah, gambar bunga apa ini? Matahari. Nah, bunga matahari ini menjadi sumber inspirasi ya, objeknya gitu ya. Objeknya, kemudian anak-anak yang mengolah, mengembangkan seperti tadi bahasanya. Ya, dari ide gagasan ini ya, kalian olah. Ini kan tidak ada potnya tadi ya. Ini dirangkai menjadi sebuah lukisan seperti ini. Nah, ini kembali lagi kepada daya imajinasi kita sendiri. Paham ya? Yang kedua, seperti ini. Beda ya, karya ini dengan yang ini ya. Tapi sama-sama objeknya adalah bunga matahari. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya kita masing-masing itu punya daya imajinasi. Ya. Oke, kita patut bersyukur ya. Baik, lanjut. Ini lebih jelas lagi ya, bagaimana sih caranya kita menuangkan ide gagasan agar bisa berinovasi ya dalam berkarya. Bisa diamati gambarnya di depan? Kira-kira ada yang bisa ceritain? Hah? Ada yang berani cerita? Monggo. Ayo. Siapa yang berani cerita? Ini lukisan. Ini apanya ini? Ah, bisa diceritain nggak? Oke, coba gede. Ini lukisannya. Kemudian gunung sebagai objek lukisannya. Ya, coba diceritain, enggak usah malu-malu ya. Ada yang bisa cerita lebih jelas? Ya, gaya bercerita itu kan biasa saja gitu loh. Nggak usah dianggap sulit. Bercerita aja apa yang kamu tahu. Nggak akan dikasih denda, apa? Nggak didendain gitu ya. Ada? Mungkin Tingka? Oke. Contohnya gunung, gubuk bambu, bukit dan hutan, danau dan pohon menjadi satu kesatuan lukisan pemandangan. Luar biasa, tepuk tangan ya. Itu dia ya. Jadi anak-anak bisa melihat beberapa contoh objek, kemudian digabungkan menjadi satu sehingga menjadi bentuk yang baru. Ini kira-kira ada nggak di dunia? Bisa ada, bisa enggak. Yang adanya ini di dunia imajinasi kita. Luar biasa nggak? Inilah seni lukis ya. Jadi anak-anak bisa mengkombin namanya ya, mengkombinasikan objek-objek yang ada menjadi sebuah komposisi yang kalian miliki. Ya, gampang ya. Jadi nggak perlu sulit-sulit lagi mencari ide gitu ya. Ya, oke, luar biasa ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita membandingkan karya seni rupa 2 dimensi dengan 3 dimensi? Ini apa ini? Keranjang. Terus ini lukisan. Kira-kira bisa nggak anak-anak bedakan? Bisa? Apa coba? Kalau yang ini karya apa ini? 3 dimensi. Kenapa karyanya 3 dimensi?
Bisa dilihat dari segala arah. Ada lagi? Dirasakan teksturnya, semua bertekstur. Ya, apalagi bisa dijual. Ini penjual semua ya. Apalagi? Yang secara konsep lah, yang ilmiahnya gitu, bisa dilihat dari segala arah. Oke. Seni rupa 3 dimensi memang ya. Panjang, lebar dan tinggi. Oke. Ada lagi? Ruang, bagus. Ada lagi? Itu bisa digunakan, ya? Ya, keterapan gitu ya. Nah, tapi kalau yang 2 dimensi ini gimana? Ya? Dapat dilihat dari satu arah. Oke, Yuda. Terus? Ada lagi? Kenapa bisa dilihat dari satu arah? 2 dimensi itu kalau tadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjang dan lebar. Oke, bagus ya. Ya, tepuk tangan biar semangat ya. Baik. Kita lihat seperti apa sih perbedaannya dan ciri-cirinya. Anak-anak sekarang bisa amati dan lihat ini ya. Bila perlu bisa dicatat juga ya. Ini ciri-ciri dan perbedaan dari karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Pertama, 2 dimensi ini kalau dari ruang ya, bisa dibaca ya, ruang. 2 dimensi tidak punya. Kalau yang 3 dimensi punya ya. Kemudian dari batas ya, kalau 2 dimensi dibatasi 2 sisi seperti tadi ya, panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi itu 3 sisi ya, panjang, lebar dan tinggi. Nah, kemudian sudut pandangnya, kalau 2 dimensi tadi satu arah, kalau yang 3 dimensi itu segala arah. Kemudian dari wujud bidang ya, itu dari 2 dimensi itu bidang datar ya, kalau di 3 dimensi itu semua bidang ya. Nah, kemudian dari koordinat, ini yang sumbu-sumbunya kalau di matematika itu ya. Ada X dan Y, kalau di sini X, Y, dan Z. Ya, kalau di trigonometri, ya, isometri itu ya. Nanti ini ada 3 dimensinya. Kalau kalian bisa lihat mungkin di antara CorelDRAW sama ini di aplikasi ya. CorelDRAW sama 3D Max gitu ya. Atau AutoCAD gitu. Ada seperti ini sumbu-sumbunya ya. Nah, kemudian yang terakhir ada frame atau layarnya. Di sini terbatas gitu ya. Kalau di sini luas ya. Oke, bisa dibedakan ya. Ada kesulitan? Jelas sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Sudah ya? Nah, ini contoh ya jenis dari karya seni rupa 2 dimensi. Ya, seperti peta konsep tadi itu ya. Ada seni rupa murni dan ada seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni itu dari drawing. Drawing ini bahasa Inggris atau bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Apa artinya? Menggambar. Relief, tahu relief? Relief, pernah lihat candi? Candi Borobudur, Prambanan? Lihat ya. Kalau Pak Guru sudah pernah ke sana. Ya, Candi Borobudur, Prambanan. Dulu Pak Guru masih SMA, SD, mimpi ke sana. Tahu-taunya bisa ke sana. Ayo baca yuk. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya 2 dimensi bermedialkan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok, garis, dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubuh gambar lainnya. Oke. Kalau kita lihat dari media, tadi kanvas, kemudian alat dan bahan serta teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Anak-anak sudah bawa semua ya? Berarti sudah tahu ini ya? Udah kenal ini ya. Ini namanya palet. Ya, Pak Guru sampaikan di sini sebenarnya banyak sekali ya. Nah, di antaranya salah satu di sini blocking, ya, blocking ya. Nah, ini akan menjelaskan pada dasarnya blocking ini adalah melukis secara perlahan dari cat yang tipis terlebih dahulu sebagai panduan untuk menyelesaikan motif yang akan menggunakan cat yang lebih tebal. Kira-kira gimana itu maksudnya? Dari tipis ya, sketnya dulu ya. Ya, jadi ada yang cara melukis itu dia buat sketch dengan
pensil dulu, ada yang dengan cat tipis dulu, ya. Nah itu biasanya pakai teknik block bikin, ya. Nanti setelah dapat ya bentuk keseluruhannya baru ditebelin, ya. Nah contohnya seperti ini, ya. Bisa dilihat anak-anak, ya. Ini contoh teknik underpainting, ya. Nggak mungkin anak-anak bayangkan, ini contohnya. Ya ini underpainting, ya. Ini yang namanya underpainting, ya. Jadi yang diwarnai nanti ini yang kanan. Di sini kan warnanya monokrom tadi ya. Jadi satu warna dipakai dulu. Semuanya kalau misalkan kalian pakai warna coklat, coklat dulu semua. Kalau pakai warna biru, biru dulu. Dari yang gelap sampai yang terang gitu ya. Itu nanti baru penekarannya pada pewarnaan secara tertib, ya. Nanti bisa dicoba ini, ya. Jelas ya? Baik, lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang proses pembuatannya seperti apa. Ya, biar langsung dilihat ya di videonya, ya. Mana ada yang amati ini. Nah. cara, terus ada lagi teknik teknik karya sama ya. Ya. Catnya beda. Apa lagi? Media. Kemudian alat-alatnya ya, yang mungkin kalian nggak pernah pikirkan. Seperti tadi kalian mungkin pikirnya kalau melukis itu ya hanya pakai wah, ternyata ketika melihat itu ya ada spons, ada sisir, ada apa? Ya, banyak ya, ada sikat juga, sikat PC ya tadi ya. Nah, jadi kalian sudah mendapatkan inspirasi mungkin ya tentang bagaimana cara kita melukis itu ternyata tidak terbatas ya, dari buktinya, dari alatnya, dari bahannya, semuanya sebenarnya bisa digunakan. Nah sekarang tergantung apanya, kemauan dan niat, apalagi ya kreativitas kita ya.
Jadi seperti peribahasa mengatakan ya nggak ada rotan apapun jadi, ya. Jadi seperti tadi mungkin ada lukisan yang dibuat dalam waktu tempo yang singkat, ada yang lama, gitu ya. Nah itu nanti anak bisa coba. Oke, siap ya? Mencoba? Ya. Kalau sudah siap, silakan dikeluarkan alat dan bahannya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, tidak ada? Langsung mencoba ya. Nah, silakan cara berlomba dicoba dengan apa yang sudah dilihat dan diperhatikan. Kalian jangan takut ya. Bukan apa yang kalian rasakan, bebaskan ya. Nanti hati-hati kalau dalam berkarya ini tetap kalian harus perhatikan ketiga ya. Apa dibuat dari awal? Pembuatannya buat background. Backgroundnya ada warna hitam. Buat sket dulu nggak? Nggak, Ya, langsung warna. langsung. Terus Warna ya. setelah itu ditambah dijadikan seperti batu, bulan, pohon, awan, dan mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang bisa ditanyakan tentang
Ya, ada malam hari. 5. Media alat dan bahan yang pertama kita pakai buah. 2 palet yang juga kanvas. Bahannya yang pertama ada cat, minyak, Kanvas. Mas itu aja yang kita dapat presentasi dari kan ada salah kata dari kami itu tolong makan. Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil berapa? Yang pertama itu keindahan percaturan di malam hari. Teknik yang digunakan dalam lukisan ini adalah teknik blok, di mana teknik blok yaitu menyatukan warna yang berbeda menjadi kesatuan warna yang keluar. Proses pembuatannya yaitu membuat backgroundnya dari warna gelap warna hitam jadi biru tua dan biru muda, terus ditambahkan warna pink di bawahnya, ada tebing. Temanya tadi bunga sakura, ada bunga sakura dan bulan karena temanya itu bunga sakura di malam hari. Presentasikan hasil dari karya yang sangat indah ini. Untuk saya untuk seluruh Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya kami murni. Tema kita adalah bunga yang berwarna-warni. Ini sketsanya dulu baru kita menghasil ini. Ya, ada pertanyaan. Baik, jadi anak-anak sudah semuanya presentasi dengan hasil karya yang sudah dibuat ya. Jadi luar biasa, sudah bisa membuat karya lukis ya. Karena walaupun kita dalam waktu yang sangat singkat, tapi bisa jadi. Ya, kemudahan untuk kalian semua. Tentunya dalam proses pembuatan ini, anak-anak pasti ada pengalaman ya berkaitan dengan proses ini. Kita ya menyimpulkan tentang materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya sampai selesai dari presentasi dan anak-anak sudah bisa melakukan semuanya dengan baik ya. Bisa sebutkan perbandingannya apa antara 2 dimensi dengan 3 dimensi. Yang pertama, silakan ada yang bisa sebutkan? sama ruang. Ya, ruang. Biar ruangnya gimana? Kalau 2 dimensi? 2 dimensi tidak memiliki ruang. Tidak memiliki ruang. Kalau 3 dimensi Memiliki ruang. Apa lagi? Selain ruang? Batas. Batas. 2 dimensi 2 sisi memiliki panjang dan Dimensi, lebar. panjang dan lebar. Kalau Kalau 3 dimensi memiliki 3 sisi yaitu panjang, lebar dan tinggi. panjang, lebar, dan tinggi. Apa saja jenisnya? Kalau tadi sudah Pak Guru sampaikan jenisnya itu kerapan dan murni. Ya, kalau kerapan itu ya Dapat digunakan yang utamakan apanya? Kalau kerapan fungsi. Kalau murni Perindahannya ada. Nah, kalau gambarnya seperti apa yang pindah? Murni Bisa. ya. Apalagi Gambar. gambar, poster, Grafis. banyak ya. Luar biasa. Siapa yang bisa sebutkan alatnya? Oke, Alatnya yang pertama kuas, buat apalagi Palet. kanvas, kanvas atau bahan? Oh, bahan. Ya, bahan. bahan kanvas, dan bahannya juga cat minyak. Kemudian tadi kanvas sudah ya. Cat minyak dan apalagi ada yang lain bahannya? Selama di proses tadi Cairan untuk nyampur. cairan minyaknya ya, Ya, untuk mencampur biar mengencerkan. Oke, luar biasa. Ya, betul ya. Ada yang lain mau menambahkan? Untuk bahan alatnya mungkin ada yang pakai bahan atau alat yang lain. Tadi ada yang Pak Guru lihat selain kuas ada yang lain menambahkan pakai alat apa tadi? Tebak ya. Nah itu sudah mulai ada explore ya pengembangan yang akan tebak. Ya. Ada lagi yang lain? Mungkin pakai kaki atau tangan lagi? Ada? Lidi. Ada yang pakai
Ya, jadi di sini tekniknya menggunakan teknik lock ya, entah tadi mungkin dari underpainting ataupun mungkin menggunakan apa locking pin gitu ya, yang dari drawing to paint mungkin ya, dari watercat tadi ya, kemudian langsung di lukis ya. Nah, kira-kira ada nggak hal yang menarik dari proses ini atau kesulitan yang dihadapi? Pertama, hal menariknya apa? Bisa berkreasi. Dapat pengalaman di bidang seni ya. Terus Dapat ide dan gagasan ya, yang tentang apa ya, tentang lukis ya. Ada lagi? Berinovasi. Dapat berinovasi ya, ya dengan cara-cara baru, alat ya, bahan itu ya. Ya, jadi yang biasanya sendiri-sendiri sekarang mampu berkoordinasi, bekerja sama, melatih ya kedewasaan dalam kita berkomunikasi gitu ya. Bagus. Melatih kreativitas ya. Ya. Nah, maka dari itu ya luar biasa sekali kita sudah menyelesaikan tahap ini, praktiknya juga. Ini mungkin hal yang paling sederhana nah ya. Untuk lebihnya bisa anak dapatkan dengan sering melakukan latihan. Namanya skill, ini skill ya. Kemampuan menggambar, melukis itu tidak bisa didapatkan hanya dengan sekali latihan, tapi harus sering ya. Makanya nanti setelah di rumah ataupun dimanapun anak-anak tetap ya lakukan latihan terus sehingga nanti ada hasilnya ya. Nah, jadi itu harapan Pak Guru. Jadi nanti setelah di rumah apapun bentuknya ya, bisa pakai latihan dan buat lukisan itu ya bisa dikerjakan di rumah ya. Tahu nanti akan menghasilkan sesuatu. Yang jelas kalau sudah dikerjakan dengan kesungguhan hati, senang hati, sepenuh jiwa, tentunya akan bermanfaat. Ya, setuju ya? Ya. Kalau setuju tepuk tangan. Nah, jadi untuk hari ini luar biasa kita sudah selesai menyelesaikan materi tentang seni rupa 2 dimensi dengan karyanya melukis ya dari di atas kanvas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak, bisa dikembangkan lagi, dan harapan bisa berhasil. Ya. Nah, mungkin besok akan kita kembangkan dengan bahan media ya atau alat yang berbeda. Kita coba ya sehingga akan menambah pengalaman anak-anak ya dengan teknik melukis ya. Jadi nanti akan beragam. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kira-kira ada? Tidak ada? Jelas semua ya? Ya. Oke, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Mungkin kurang lebih dari penyampaian Pak Guru, tak lupa Pak Guru minta maaf ya.